Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Ibrani pasal 10. Teksnya ayat 19 sampai 39. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 19 sampai 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 26 sampai 31. Betapa lebih beratnya hukuman atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menanggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Paragraf yang ketiga ayat 32 sampai 39 memerlukan ketekunan supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kesimpulannya, kita menjadi saudara dalam Kristus dan bisa masuk ke tempat kudus oleh darah Yesus. Tabir yang tutup jalan ke Tuhan itu sudah terbuka dengan kematian Yesus. Dan Yesus, imam besar, menunggu kita di dalam rumah Allah. Kita boleh maju menghadap Allah karena hati kita telah dibersihkan dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ketika kita harus saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, Yesus akan datang sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sehingga kita harus menunggu dengan penuh sukacita sekalipun turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan harta kita dirampas. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus adalah seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menanggungkan kedatangannya. Kedua, Allah yang menjanjikannya setia. Jadi ia berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntun pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ajaran tentang manusia. Pertama, kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Jadi, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kedua, jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ketiga, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Aplikasi hari ini. Pertama, tetap berani dalam kesulitan dan penderitaan dan tetap maju ke tempat kudus dengan saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kedua, memerlukan ketekunan supaya sesudah Anda melakukan kehendak Allah, Anda memperoleh apa yang dijanjikan itu. Akhirnya praktik hari ini. Tetap berani akan mengikuti jalan Yesus dengan melakukan kebaikan, dengan saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih. Karena Yesus Kristus, kita bisa maju dengan berani. Dan untuk itu, kita harus melakukannya kebaikan dan saling menolong, saling memperhatikan. Inilah tanggung jawab orang percaya
dan hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.